Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah soleh soleha, hari ini kita bertemu lagi ya di pembelajaran jarak jauh untuk soleh soleha yang hari ini kebagian di rumah ya. Karena sebagian sudah mengikuti di sekolah. Nah, soleh-soleha kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Coba kita lihat dulu yuk. Baik, nah hari ini soleh-soleha kita sudah masuk di tema 2, subtema yang kedua ya. Hari ini adalah pembelajaran yang pertama. Nah, untuk hari ini kita masih matematika ya. Seperti yang Bu Gina katakan sebelumnya, bahwa di tema 2 kita akan lebih banyak belajar matematika ya. Masih tentang perkalian ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Bu Gina punya tantangan nih. Coba siapa yang bisa memecahkan misteri perkalian berikut. Ingat ya, konsep wadah kali isi yang sudah kita pelajari kemarin. Di atas meja ada 4 piring. Setiap piring terdapat 7 kue. Berapa kue seluruhnya? Nah, gampang ya. Bentuk penjumlahan bersusunnya adalah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28. Dan bentuk perkaliannya sangat mudah ya, yaitu wadah dikali isi. Nah, kalau kita lihat di sini 4 piring dan 7 kue. Kira-kira wadahnya yang mana? Yang piring ya. Oke, sini Bu Gina kasih pointer dulu. Nah, 4 piring ini adalah wadahnya ya. Dan isinya adalah 7 kue. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 7 sama dengan 28 ya. Oke, sesuai ya dengan penjumlahan bersusunnya. Nah, sekarang soleh-soleha untuk menghitung perkalian, soleh-soleha bisa menggunakan penjumlahan bersusun. Namun akan sangat lama menghitungnya. Coba kebayang nggak kalau misalnya soalnya gini. 9 dikali 9. Berarti kan soleh-soleha harus menghitung penjumlahan bersusunnya ya. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Itu lama soleh-soleha ya. Jadi supaya cepat, secepat kilat, nah perkalian perlu kita hafalkan ya. Yang penting soleh-soleha sudah tahu bagaimana perkalian itu ya. Perkalian itu adalah penjumlahan bersusun dan konsepnya adalah wadah kali isi. Nah, supaya cepat memang harus dihafal ya soleh-soleha. Nah, tapi mungkin soleh-soleha bingung. Kok dihafalkan sih Bu? Kan banyak banget. Tenang, ada tips dan triknya supaya soleh-soleha bisa menghafal perkalian dengan mudah. Apa saja? Cekidot. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Soleh-soleha, konsep kilat yang pertama adalah angka berapapun jika dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Contohnya 1 kali 0 0, 2 kali 0 0, 3 kali 0 0. Semua yang dikalikan 0 hasilnya 0. 5 kali 0 0, 6 kali 0 0 ya. Semua yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Jadi soleh-soleha tidak usah menghitung. Misalkan Bu Gina kasih pertanyaan 8 kali 0, langsung soleh-soleha menjawab 0 ya. Karena angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Oke, paham ya? Yang kedua adalah angka berapapun jika dikalikan 1 ya nggak ada perubahan, hasilnya segitu-gitu aja. Contoh 1 kali 1 ya 1, 2 kali 1 ya 2, 3 kali 1 ya 3, 8 kali 1 ya 8, 9 kali 1 ya 9, dan seterusnya ya. Jadi kalau Bu Gina ngasih pertanyaan 10 kali 1 ya udah 10. Atau dibalik 1 kali 8 ya udah 8 gitu ya. Jadi berapapun angkanya jika dikalikan 1 hasilnya tetap sama ya. 7 kali 1 ya 1, 1 kali 7 ya 7. 7 kali 1 kok 1 sih? 7 kali 1 ya 7. Atau dibalik 1 kali 7 ya 7 gitu ya. Oke, saya. Nah, dengan 2 ini kita tidak perlu menghafalkan
perkalian 0 dan 1 karena soleh-soleh sudah tahu ya. Nah, berikutnya adalah angka berapapun jika dikalikan 2 maka hasilnya adalah hasil menjumlahkan angka tersebut. Kayak gimana contohnya Bu Gina? Misalnya nih, 2 dikali 1 itu tuh sama aja dengan 1 tambah 1. Ya, sama dengan 2. Ya, 2 dikali 2 itu sama aja dengan 2 ditambah 2. Hasilnya 4. 2 dikali 3, 2 kali 3 itu sama dengan 3 tambah 3, hasilnya 6. Nah, jadi kalau misalnya ada soal nih, 2 dikali 5 misalnya ya, nah itu sama aja dengan 5 tambah 5. Nah, coba 5 tambah 5 berapa? 10. Gitu ya. Kalau penjumlahannya soleh-soleha udah bisa, pasti perkalian 2 tuh tinggal merem ya, udah hafal. Nah, nih begini coba lagi. 2 dikali berapa? 2 kali 6 ya. Nah, itu sama dengan 6 tambah 6. 6 tambah 6 itu berapa? 12. Gitu ya. Jadi mudah sekali soleh-soleha ya. Nih, untuk yang perkalian kedua. Selanjutnya, angka berapapun jika dikalikan 10, maka hasilnya adalah angka tersebut ditambahkan dengan 0. Kok bisa sih Bu Gina? Bisa. Misalnya gini. 1 dikali 10, satunya tambahin 0 nih, jadi 10. Tuh. 2 dikali 10, 2-nya tambahin 0, jadi 20. 3 dikali 10, 3-nya tambahin 0, jadi 30. Ya. Bu, kalau 5 gimana Bu? 5 dikali 10, jadi berapa? Udah, 5-nya tambahin 0. Ya, jadi 50. Mudah ya. Jadi perkalian 10 nggak usah soleh-soleh hafalin ya. Kalau begini ngasih tanya 6 kali 10 misalnya ya, 6 kali 10. Ya langsung aja 60 Bu gitu ya. Nah, karena angka 6-nya langsung di tambahin angka 0 gitu ya. Oke. Lalu berikutnya, hasil perkalian itu akan sama jika angkanya ditukar. Misal 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau kita tukar 3 di depan, 2 di belakang, hasilnya juga sama 6. Ya, 4 dikali 5, hasilnya 20. Kalau kita tukar 5 dikali 4, hasilnya juga sama, 20. Gitu ya. Ini contoh lagi. 2 dikali 10, berapa? Ayo, perkalian 10. Tinggal tambahin 0 ya. 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, kalau kita balik, 10-nya yang di depan. 10 dikali 2 itu juga sama 20 gitu ya. Jadi hasil perkalian kalau dibalikan angkanya tetap sama ya. Misalnya nih, soleh-soleha sekarang sedang menghafalkan perkalian 2. Kan kalau perkalian 2 kan berarti 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4 misalnya gitu ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Tiba-tiba Bu Gina ngasih soal 3 kali 2 berapa? Hah? 3 kali 2? Bu, saya kan baru ngapalin perkalian 2. Ingat. 3 kali 2 itu hasilnya sama dengan 2 kali 3 ya. Kalau soleh-soleha bisa menjawab 2 kali 3, maka soleh-soleha juga bisa menjawab 3 kali 2. Gitu ya. Oke. Aduh, Bu Gina pusing. Ini gimana? Tenang. Memang kalau di awal-awal mungkin soleh-soleha pusing ya. Tapi tidak usah khawatir, dengan banyaknya berlatih, insya Allah kita akan lebih terbiasa dan segalanya akan menjadi lebih mudah ya. Oke? Nah, sekarang kalau seandainya soleh-soleha paham semua tips kita tadi, insya Allah akan lebih mudah dalam perkalian. Bu Gina ulang lagi ya. Tips yang pertama adalah jika dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Lalu jika dikalikan 1 maka angkanya tetap. Jadi 2 kali 1 ya 2. 1 kali 2 ya 2 gitu ya kalau dibolak-balik. Lalu kalau dikalikan 2 tinggal ditambahkan ya. 2 kali 5 berarti 5 tambah 5. 2 kali 6 berarti 6 tambah 6 dan seterusnya. Ya, atau yang ini dikalikan 10 tinggal ditambahin 0. 5 kali 10 50. 6 kali 10 60. Ya, 7 kali 10 70. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya bisa ditukar tempat. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti 3 kali 2 adalah 6. Jadi kalau posisinya ditukar hasilnya tetap sama ya. Oke?
Nah, sekarang kita latihan yuk. Coba. Di sini ada latihan ya, ada 5. Nomor 1, 7 dikali 0 sama dengan, ingat, angka berapapun jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Oke ya. Jadi cepet nih langsung. 0 gitu. Mau angkanya 1 triliun juga kalau dikali 0 tetap 0 ya, soleh-soleha ya. 9 kali 1, ingat, angka berapapun kalau dikalikan dengan 1 dia tetap angkanya. Ya, berarti 9. Oke? 4 dikali 2. Nah, kalau dikalikan 2 berarti langsung saja 4 ditambah 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, gitu ya. 6 kali 10. Kalau dikalikan 10 tinggal ditambahin nolnya ya. 6 kali 10. Tadinya 6 jadi 60. Oke? Ini gampang banget. Ini mah sambil ngedip bisa ya. Nah, gini. Tuh, 60. Tulisannya gini amat ya. Nah, lanjut nomor 5. Jika 7 dikali 2 sama dengan 14, maka berapakah 2 dikali 7? Ingat, kalau posisinya dibalik hasilnya tetap sama. 7 dikali 2. Kita tuker jadi 2 dikali 7. Ya, nih kayak gini nih, 2 dikali 7. Hasilnya tetap 14. Ya, oke? Gampang ya, salah-salah ya. Oke deh. Nah, ini pembahasannya ya, tidak usah. Tadi sudah Bugina sudah Bugina bahas ya. Nah, jadi soleh-soleha, karena sekarang kita sudah masuk ke perkalian, jadi hari ini tugasnya menghafal perkalian ya. Tidak usah setor via via video, tidak usah. Nanti kita akan setorkan atau akan di-review ketika jadwal PTM ya. Oke, perkalian apa yang sekarang dihafal? Nah, jadi ini adalah tabel perkalian yang akan kita hafal selama subtema 2 ini. Tapi kan ini terlalu banyak ya. Nah, mungkin soleh-soleha punya tabel seperti ini. Biasanya ada di tempat pensil. Bu kok nggak ada perkalian 1? Nggak ada, karena kan kalau perkalian 1 tadi udah ya, soleh-soleha udah tahu ya. Perkalian 1 itu tidak merubah angkanya kan? 4 kali 1 ya 4, 5 kali 1 ya 5. Jadi perkalian 1 kita anggap soleh-soleha sudah bisa menguasai. Bu kok nggak ada perkalian 10? Sama, perkalian 10 juga sudah Bu Gina anggap soleh-soleha menguasai karena hanya tinggal ditambahkan angka nolnya. Ya. Bu ini kok nggak dari 2 kali 1 ya, kan kali satunya kita udah tahu ya. Bu 3 kali 3 kok nggak dari 3 kali 2, karena 3 kali 2 itu sama dengan 2 kali 3 ya. Jadi ini adalah tabel yang harus soleh-soleha hafalkan. Kalau soleh-soleha bisa menghafalkan semua tabel ini, insya Allah perkaliannya akan lebih mudah. Tapi karena ini juga termasuk banyak, untuk hari ini silahkan hafalkan perkalian 2 dan perkalian 9. Nih yang ini nih ya. Perkalian 9 dan perkalian 2. Nah, ini yang harus soleh-soleha hafalkan. Jadi hanya segini aja, hanya berapa coba? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, cuma 9, mudah ya. Jangan dulu main kalau belum hafal ya, soleh-soleha ya, cuma 9 kok ini. Oke? Besok saat PTM akan Bu Gina tes satu-satu ya. Oke, jadi persiapkan diri soleh-soleha di rumah ya. Oke deh, soleh-soleha, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang perkalian ya. Jadi tugasnya silahkan soleh-soleha menghafalkan perkalian 2 dan 9. Tidak usah disetorkan karena nanti kita akan mereviewnya dalam PTM. Oke? Pasti soleh-soleha bisa. Sedikit kan tadi ya. Nah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha, tetap semangat ya. Jangan dijadikan beban ya. Pokoknya kalau matematika itu tidak ada yang susah. Semuanya mudah. Caranya tinggal kita banyak berlatih. Oke? Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.